Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 tugas pengantar ilmu ekonomi mau mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami. Kelompok kami mengambil jenis usaha yaitu kerajinan bambu yang ada di Desa Sendari. Di sini saya akan berpresentasi dengan Pak Aidi selaku dari usaha kerajinan bambunya. Observasi dilakukan pada hari Rabu 21 Oktober 2020. Bisnis ini berdiri sejak April 1948 Iya. dan sekarang mempunyai 20 stand. Sewa stand per bulan hanya Rp700.000. Iya. Nama usahanya TKTDW Iya. yang berlokasi di Jalan Sendari, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Jakarta. Iya. Di sini pengertian bambu adalah bulu laur atau dalam bahasa Makassar disebut bulu. Iya. Bambu merupakan sumber bahan bangunan yang dapat diperbarui dan banyak terdapat di Indonesia. Iya. Jenis bambu terdiri dari bambu kurung, bambu petung, bambu apus, bambu tutul. Di sini ada jenis bambu yang sering Bapak gunakan biasanya bambu apa? Iya. Di sini yang mendominasi yang pertama adalah bambu kurung, yang kedua bambu betung, yang ketiga bambu apus, yang keempat tegel bambu atau bambu tutul, kemudian yang kelima itu ada bambu logi ditambah, kemudian ada lagi bambu cendani. Ya. Persyaratan dalam proses perancangan di sini menentukan bahan material produksi, di mana pembelian bahan material dalam pembuatan karya kerajinan sangat terkait dengan sasaran pasar, karena material akan mendukung nilai untuk dan kenyamanan dalam menggunakan benda, serapan, dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Menentukan teknik produksi. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. Teknik produksi sendiri ada penyambungan dengan anyaman dan potongan, Ya. penyambungan dan hasil karyanya. Tahapan produksi di sini dari planning, merencanakan satu apa yang akan dibuat, dan routing, menentukan alur yang harus dikerjakan. Yang selanjutnya adalah scheduling, menyusun jadwal terkait perkembangan produksi, dan yang terakhir adalah dispensing, memutuskan atau memerintahkan kapan dimulainya kegiatan produksi. Iya. Dapat. Untuk selanjutnya akan diteruskan sama Mbak Ririn. Ya. Silakan. Jadi sistem produksi berdasarkan proses penghasilkan sesuatu. Yang kedua berdasarkan tujuan operasinya. Bahan baku yang digunakan dalam kerajinan bambu yang digunakan berasal dari Wonogiri, Klaten, Magelang. Bambu yang digunakan tadi Jakarta sendiri kita jadi 4 ada kurang lebihnya ada 4. Itu sebentar. Wonogiri, Klaten, Magelang, Yogyakarta, Kulon Progo. Jakarta, Kulon Progo. Iya, Kulon Progo.
bambu yang digunakan. Maksudnya Yogyakarta itu kategorinya adalah Sleman. Sleman sendiri mempunyai gudang apa namanya, lumbung juga ya, lumbung tanaman bambu yang berada di lereng Gunung Sumatera Barat, kemudian Purwokerto itu khususnya di Sendari. Baik, silakan lanjut. Bambu yang digunakan tadi sudah ya Pak, Iya. bambu gulung, bambu petong, bambu apus, bambu tutul. Itu yang mendominasi. Tapi pada dasarnya semua jenis bambu itu bisa, ya. Cuman yang banyak digunakan bambu ini. Itu ya sudah biasa. Terus lanjut. Masalah yang dihadapi beserta solusinya. Yang pertama, kurangnya inovasi produk. Untuk solusinya yang pertama, untuk meningkatkan daya saing produk, pelaku UKM harus lebih kreatif dan inovatif dalam produksi barang. Solusi kedua, agar produk dilirik, para pelaku UKM harus menawarkan produk inovatif yang berbeda dengan produk sejenis lainnya. Ya. Solusi yang ketiga, pelaku usaha juga harus membuka diri dan bergabung dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Iya. Sendiri sudah melakukannya. Sering sekali seperti itu. Lanjut. Masalah yang kedua, kesulitan mendistribusikan barang. Untuk solusinya yang pertama, pelaku usaha disarankan lebih aktif mengikuti pameran produk yang diadakan berbagai lembaga pemerintah, swasta maupun komunitas. Solusi kedua, cara ini tidak ada salahnya dicoba untuk memperluas jangkauan pemasaran. Yang ketiga, selain itu, pelaku usaha mencoba melakukan kerjasama dengan berbagai outlet yang bisa membantu memasarkan produk. Ya, bagus. Harusnya disambung Mbak Yasmin. Silakan. Ya tentunya kalian seorang akademisi ya pasti secara penyusunannya ya sudah, saya pikir sudah lebih bagus. Silakan lanjut. Ya, saya lanjut ya Bapak ya. Yang ketiga ini ada belum memaksimalkan pemasaran online. Iya betul. Memang belum maksimal. Yang keempat ada tidak adanya branding mungkin atau ada merek sendiri dari bambu Bapak. Belum. Betul. Ini merupakan suatu permasalahan juga Iya, ya. itu permasalahan memang. Lalu kemudian produk yang dihasilkan ini kemarin gambarnya kita ambil dari langsung dari tempat Bapak. Ada vas bunga, Iya. pot tanaman, pot gantung, angklung, kursi santai, dan piring ya Pak ya. Iya. Ini sudah selesai presentasinya Pak. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini. Iya. Apa? Ya, tanggapan saya untuk presentasi itu sudah 90%, hanya harus ditambah seperti tadi yang saya sampaikan, kalau masih bisa diubah Sleman dan Plontoko. Yang kedua itu ada bambu luki dan bambu cendani. Tambahannya itu tadi. Nanti kamu cari sendiri, itu dasarnya udah bagus lah. Ada yang harus ditanyakan lagi. Apa? Tidak apa perasaan aja walaupun. Mungkin Mas Panji mau menambahkan? Mau menambahkan apa? Mumpung kita juga apa namanya ketemu. Jadi gini Pak, untuk hasil presentasi dari kami cukup sekian. Iya. Untuk masukannya dari Bapak mungkin akan kita evaluasi lagi buat kerjasama kami. Kami juga maaf kalau dalam presentasi kami ada yang kurang dari Bapak Panji.
Saya pikir enggak, itu sudah realitas, jadi tidak ada yang fiktif atau yang saya sembunyikan khususnya dari saya. Jadi semuanya sudah realitas. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga itu nanti bisa menjadikan kalau ukur saya dan teman-teman sebagai gambaran ke depannya. Seperti contoh tadi mengikuti pameran, kemudian penjualan secara online dengan lebih didekatkan seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau boleh saya dan teman-teman itu, semakin ada kunjungan dari anak-anak akademisi, itu pikiran saya dan teman-teman itu akan terbuka kembali. Karena saya dan teman-teman kan sudah pada memikirkan pesanan, penjualan dan apa, tapi tidak pernah atau belum pernah terpikirkan untuk bagaimana kedepannya, ya kedepannya walaupun kami sudah selalu membuat inovasi ini masukan ini memang penting, dan saya dan teman-teman atau boleh dikatakan kelompok pasar pusat kerajinan bambu Sindari dan Tabulari Sleman Yogyakarta ini tidak henti-hentinya untuk selalu menerima masukan dari berbagai lembaga, baik itu dari akademisi, baik itu dari instansi pemerintah, baik itu instansi swasta atau lembaga swasta. Itu ya. Jadi saya selalu berharap akan ada semacam ya kerjasama seperti inilah antara akademisi, supaya pikiran kami artinya kami pengrajin ya, karena di sini ada 75 pengrajin, adik-adik ya, ada 75 pengrajin yang semuanya yang memang bergelut di situ 100%. Nah, jadi kami ini selalu terbuka untuk adanya masukan-masukan dari baik itu, terutama ya saya senang karena ternyata sekarang programnya akademisi itu kan ada semacam penelitian, observasi, tergantung dari fakultasnya masing-masing ya. Itu saya menggarisbawahi, terima kasih kepada semua universitas yang telah, baik yang universitas swasta atau negeri, saya pikir itu bagi saya tidak ada masalah ya, itu memberikan suatu kesempatan kepada mahasiswanya untuk bisa mengerti tentang apa yang ada di kearifan lokal, terutama kearifan lokal ya. Perlu saya tambahkan adik-adik bahwa kearifan lokal yang ada di Sindari dan Tabulari Sleman Yogyakarta ini sudah diakui oleh dunia. Artinya apa? Memang betul-betul kearifan lokal. Artinya apa? Artinya bahwa secanggih alat apapun tidak bisa menggantikan pisau untuk membuat koneksi bambu. Pertanyaannya adalah, dan jawabannya adalah ya, pertanyaannya kenapa Pak? Jawabannya adalah bambu ini perlakuannya adalah berbeda sekali. Tidak bisa memakai mesin secanggih apapun, tetapi dengan kerajinan tangan ya, ini betul-betul kerajinan tangan ya, ini dunia mengakui. Artinya, jadi saya terbuka saja pada tahun berapa saya lupa, kita ada workshop di Bali itu dengan memakai alat yang canggih seperti itu, dan di situ diteliti sama ekonomi
ahli ekonomi manajemen kesehatan waktu itu ya. Ternyata dengan memukala yang canggih itu untuk menghasilkan satu koneksi seperti ini contohnya ya, jadi ya, seperti ini koneksi satu ini. Kalau memakai mesin itu memukala yang canggih sangat merugikan kesehatan, ya, karena sistemnya bos, kemudian akan berdebu, mengeluarkan asap. Itu realitas. Kemudian dari segi efisiensi ya waktu sangat 1 berbanding 5. Artinya mengerjakan ini 1 menit, mengerjakan dengan mesin ya 5 menit. Kalau 1 jam dengan 5 jam seperti itu. Lebih lama ternyata, bukan seperti kayu. Kalau kayu simetris ya, atau apa namanya, straight, lurus. Tetapi kalau bambu ini perlakuannya memang ini betul-betul harus kerajinan tangan. Ini yang membuat saya lebih mantap waktu itu, ya. Jadi seperti itu ada tambahan dari saya. Kemudian dari kita mau mendapatkan informasi atas apa namanya pemetaan ilmu buat tambahan itu juga pengetahuan buat kita. Semoga usaha kerajinan desa Bambu Sundari mampu berkembang dan bisa semakin maju lagi. Amin. Terima kasih atas dukungan moralnya kepada saya dan teman-teman yang memang pada saat seperti ini memang sering kita berbenturan dengan masalah karena memang pandemi masih. Siapa yang tidak merasakan, namun di Sundari Tetuadi ini tetap berjalan adik. Patut digarisbawahi dan patut dibanggakan sebenarnya. Ya, patut digarisbawahi dan patut dibanggakan. Artinya dibanggakan itu bukan umum ya, bukan riak, bukan sombong. Tapi artinya dengan suasana seperti ini, pengrajin bambu Sundari ini tidak ada yang bangkrut. Coba ada buktikan sendiri, apakah ada yang tutup? Tidak ada. Bersyukur saya selaku ketua itu merasa bersyukur. Dan dulunya yang pencetak pertama mungkin seluruh dunia, saya pikir ya, seluruh Indonesia dalam kerajinan bambu ini itu memang bapak saya tahun 1948 karena 2 bulan April ya, seperti itu ya adik. Dan kalau mau bercerita banyak sekali memang ya. Oleh sebab itu tambah dari saya dulu, apabila nanti adik masih kurang bisa komunikasikan lagi dengan saya. Kurang dan lebihnya itu ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya pribadi, keluarga dan teman-teman pengrajin saat menerima kedatangan kalian kurang nyaman atau kurang pas, ya itulah kami sebagai manusia, tidak ada yang sempurna. Maka tidak luput kami minta maaf yang sebesar-besarnya.